Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sebelum mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Aziz. Baiklah, kita doa boleh. Oke anak-anak, sekarang ibu absen dulu ya. Abdul Aziz, Abdul Jalil, Adrian, Afif, Ahmad Hamim, Alfian Latifah, Hadir. Nabila, Ali Mustafa, Alfiatul Musfiro, Amalia, Amelia, Anissa Wahyu, Anissa Fahimatul, Aprilia, Adriano, Arifatur, Arisma, Aziza Intan, Khairul Anam. Oke anak-anak, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu diharapkan kalian semua nanti bisa mengetahui apa itu tamak, bagaimana ciri-cirinya, dalil tentang tamak, dan juga berkaitan dengan bagaimana cara kita bisa menghindari tamak. Nah, pada ingat gak kemarin kita belajar tentang apa? Tidak. Ya benar sekali Amalia, kemarin kita belajar tentang riya. Ada yang tahu gak riya itu apa? Pamer. Ya benar sekali. Riya yaitu sikap seseorang memperlihatkan amal kebaikan kepada orang lain sehingga kita bisa mendapat pujian dari orang lain. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita belajar tentang tamak. Antara materi minggu kemarin yaitu riya dan tamak ada kaitannya ya anak-anak. Jadi keduanya merupakan akhlak tercela yang harus kita hindari. Jadi penting bagi kita untuk belajar keduanya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi tamak. Ada yang tahu nggak tamak itu apa? Sikap yang tidak merasa puas. Ya benar sekali. Tamak yaitu sikap seseorang yang tidak pernah merasa puas dengan harta yang dimiliki sehingga mereka akan selalu berusaha untuk menambah hartanya dengan cara apapun. Jadi seseorang yang memiliki sifat tamak itu dia tidak peduli dengan cara apa yang dia gunakan, atau caranya itu dengan cara yang halal atau cara yang haram. Misalnya korupsi. Nah, itu biasanya dilakukan oleh orang yang tamak karena tidak puas dengan harta yang dimiliki. Kemudian pelarangan tentang tamak ini ya anak, ada dasar hukumnya yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Adiyat ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasannya seseorang yang memiliki sifat bakhil atau pikir, dia akan biasanya orang yang tamak itu dia memiliki sifat yang bakhil atau pikir. Karena apa? Karena dia sangat mencintai harta yang dimiliki. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana sih cara kita bisa mengetahui tamak? Yaitu ada beberapa ciri-ciri ya anak. Yang pertama, biasanya orang yang tamak itu dia akan terlalu mencintai harta yang dimiliki. Jadi dia mencintai dunia atau harta secara berlebihan. Kemudian serakah dalam mengumpulkan harta. Selanjutnya yaitu biasanya orang yang tamak itu dia tidak memikirkan kehidupan akhirat. Jadi kehidupannya selalu bertendensi pada kehidupan dunia atau materi. Kemudian yaitu orang yang tamak biasanya akan selalu mengharapkan pemberian dari orang lain. Dan dia biasanya bersifat kikir. Karena apa? Karena orang yang tamak itu kan dia mencintai harta secara berlebihan. Jadi dia akan selalu mengharapkan pemberian orang lain. Akan
sehari-hari, yaitu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu kita rajin bekerja untuk mendapatkan harta yang halal, karena tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras ya anak-anak. Kemudian kita merasa qanaah terhadap apa yang diberikan Allah, jadi kita merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian kita selalu bersyukur terhadap nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Kalau kita bisa menanamkan sifat syukur ini kepada diri kita, insya Allah kita bisa merasa qanaah atau cukup dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Dan kita juga harus yakin bahwasanya apapun hasil yang kita dapat itu merupakan pemberian Allah yang terbaik untuk kita. Jadi misalnya kita biasanya kan memiliki keinginan ya, tapi belum tercapai. Nah, itu bukan berarti Allah tidak adil bagi kita, dan bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita, akan tetapi mungkin sesuatu yang kita inginkan bukan yang terbaik bagi kita. Mungkin bagi kita kan terbaik, tapi belum tentu bagi Allah itu baik, karena yang terbaik bagi kita belum tentu terbaik bagi Allah. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Silakan yang bertanya. Tapi tamak di sini mengarah kepada hal-hal yang dunia ya, bukan mengarah kepada, misalnya ada tamak yang diperbolehkan dalam agama Islam, yaitu tamak terhadap ilmu. Mengapa kok diperbolehkan? Karena ketika kita tamak terhadap ilmu, berarti kita akan selalu bersemangat, kita akan selalu berusaha untuk menggali ilmu tersebut, kita akan selalu berusaha untuk menggali wawasan-wawasan yang baru. Itu diperbolehkan dalam agama Islam. Karena tamak terhadap ilmu mengarah kepada hal yang positif, bukan kepada hal yang negatif seperti halnya tamak terhadap harta. Mungkin dari anak-anak ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Ya, sebentar ya. Silakan Abdul Aziz. Tamak yang berlebihan. Ini. Tamak terhadap akhirat, tapi itu meninggalkan yang duniawi. Tamak terhadap akhirat, contoh seperti memperbanyak ibadah terhadap Allah, tapi di kegiatan dunia seperti kewajiban terhadap sesama manusia itu ditinggalkan. Oke. Jadi ya, kalau tamak terhadap akhirat, kalau menurut ibu itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Kalau kan sudah ya, tapi mohon maaf saya lupa dalilnya. Dijelaskan bahwasannya kita dalam menjalani kehidupan ini kan kita harus seimbang antara kehidupan akhirat dan juga dunia. Dalam arti kita juga beribadah, tapi kita juga bekerja. Jangan kok beribadah terus lupa bekerjanya. Kalau menurut ibu begitu. Mungkin ada yang lain? Ibu tanya tadi kan katanya kalau tamak dalam belajar itu kenapa waktu itu? Ya, gini ya. Tamak terhadap belajar itu kan mengarah kepada hal yang positif. Sementara yang dimaksud dalam materi ibu di sini yaitu tamak yang mengarah kepada hal negatif, sama halnya dengan tamak terhadap harta. Jadi kalau tamak terhadap ilmu atau belajar itu kan dia akan terus menggali ilmu-ilmu baru, jadi akan bertambah wawasan yang baru. Itu kan mengarah kepada hal yang positif. Tapi kalau yang akhirat kok nggak boleh? Kan juga ke hal yang positif. Ilmu yang nggak dimanfaatkan gimana? Cukup untuk diri sendiri bagaimana? Tamak terhadap akhirat, kalau dia berlebihan, berarti kan tidak baik. Yang namanya hidup itu kan harus seimbang antara dunia dan akhirat. Tapi saya juga pernah baca ya dalam jurnal itu diperbolehkan tamak dalam beribadah karena akan selalu mengarah kepada yang positif. Jadi masih ada khilaf ya, ada perbedaan pendapat. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau kita lanjut ke kuis?
Di sini Ibu akan memberikan kalian permainan, jadi kita akan menggunakan metode pembelajaran number head together ya anak-anak. Jadi silakan nanti dibagi 4 kelompok. Kelompok 1 beranggotakan, ini anaknya ada berapa? Kita tolong dihitung ya. Salah satu. Hitung. 18. Oke, berarti dibagi 4. Udah kena tuh. Saya Cukup kan? Berhitung aja. nggak usah ini nanti karena durasi waktu yang sangat singkat, Ibu akan. Oke, ini kan perempuannya ada 11 sama Mbak Tifa. Ini yang perempuan 5, kelompok 1, kelompok 2, 6. Yang laki-laki 3 nggak apa-apa ya. 1 dan 1 Ibu. Enggak, ini kan sudah metode pembelajaran yang digunakan, jadi harus sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah ya. Kelompok 1 sini kan? Akan dipakai ya bahannya. Ini semuanya. Ini pertanyaan dari Ibu, silahkan nanti perwakilan kelompok maju ke depan, tapi Ibu pilih secara random ya, karena jadi semua kelompok, setiap anggota kelompok harus aktif dalam berdiskusi. Lagi ya, Afi silahkan. Ini pertanyaan, nanti silahkan diskusi. Ini nomor 13, 13, berarti 14. Yang nggak berat apa sih? Ini pertanyaan dari silakan diskusi. Ibu akan memberikan waktu 3 menit, silakan berdiskusi. Diskusi ini tidak perlu secara tertulis ya, jadi silakan kalian berdiskusi secara lisan, cukup dengan lisan, semuanya aktif berdiskusi. Nanti Ibu akan pilih secara random untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Ini loh.
Gimana, sudah ada ya jawabannya, sudah ketemu ya? Mudah ya pertanyaannya? Nah, oke, pintar sekali ya anakku ini. Targetnya ini. Susah ini. Oke, gimana? Ada yang kesulitan? Nomor 1? Udah ya? Oke, bentar. Ini kelompok 2. Yang sulit? Dari kelompok 3 ada yang sulit pertanyaannya? Gimana? Gimana kelompok 4? Benar ya pertanyaannya? Oke, karena waktu sudah menunjukkan 3 menit sudah habis, aku akan pilih saran untuk maju ke depan. Oke. Kelompok 3 yang maju nomor 12. Siapa ya nomor 12? Arifatku silahkan maju. Kemudian kelompok 1 nomor 1 siapa? Arisma. Princess. Ya, oke, Arisma silahkan maju. Kelompok 2 yang maju nomor 9. Siapa nomor 9? Oke, Arisa Wahyu ya. Kelompok 4 yang maju nomor 16. Silakan yang nomor 12, 1, 9, 16 silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan anak-anak. Silakan maju ke depan. Nomor 12, nomor 16, nomor 9 silakan maju. Oke, pertanyaannya silakan dibaca, dijawab. Oke, pertanyaannya silakan dibaca dan dijawab ya. Mulai dari kelompok 1. Mengapa manusia belum tamak terhadap ilmu dan dilarang tamak terhadap harta? Karena kalau kita tamak terhadap ilmu berarti kita haus akan ilmu dan pengetahuan. Tetapi kita dalam mencarinya harus dengan hal yang baik. Ya, benar sekali. Jadi kalau tamak terhadap ilmu itu diperbolehkan, akan tetapi dengan cara yang halal ya, dengan cara dibenarkan oleh syariat. Jadi tidak boleh licik. Misalnya kita mengerjakan tugas, mengerjakan ujian, tapi dengan cara mencontek itu kan licik. Berarti kita tidak tamak terhadap ilmu. Dengan cara yang tidak baik. Bukan, itu licik. Beda ya jadi sama licik itu. Kemudian mengapa kok tamak terhadap harta ya tadi? Kenapa kok tamak terhadap harta dilarang dalam agama, tidak diperbolehkan? Karena itu kan mengarah kepada hal yang negatif. Jadi akan merugikan diri kita dan juga merugikan diri orang dan juga merugikan orang lain. Oke, nomor 2 siapa? Oke, Arisa Wahyu silakan dibaca. Mengapa sifat tamak dilarang dalam Islam? Karena sifat tamak akan berdampak negatif pada diri sendiri dan tamak itu termasuk penyakit hati. Maka dari itu agama melarang karena Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Iya benar sekali. Karena mengapa kok tamak dalam agama Islam itu tidak diperbolehkan atau dilarang? Karena itu kan akan merugikan diri kita dan juga merugikan orang lain, misalnya diri kita. Kan sudah ada ya pelarangan tamak tadi, sudah ada dalilnya. Jadi kita akan mendapatkan azab atau siksa dari Allah. Kemudian kenapa kok merugikan
dan dengan cara tidak diperbolehkan, misalnya dengan cara korupsi, berarti itu kan kita merampas hak orang lain atau merampas harta orang lain. Kemudian kelompok 3 siapa? Arifat Kur, silakan. Lalu tentang nama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu liqul ghayri syadid. Dan sesungguhnya dia sangat batil karena jenayah mengatakan. Ya benar sekali. Dalil pertama yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Adiyat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu liqul ghayri syadid. Benar sekali yang dikatakan oleh Arifat Kur. Kemudian kelompok 4 dari Aziz Abdul Aziz, silakan. Apa yang dilakukan oleh orang yang bersikap ulama dalam menentukan rasa ingin kurang puas atau ingin menambah harta yang didapatkan. Ya benar. Jadi orang yang tamak akan melakukan segala cara untuk mendapatkan harta. Dia tidak peduli apakah caranya itu halal atau haram. Yang penting dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Misalnya tadi sudah dijelaskan dengan cara korupsi. Oke. Terima kasih untuk para setiap anggota kelompok. Silahkan di-applause mereka. Bentar, Ibu akan memberikan Ayo. Kan rame. Oke, terima kasih. Silakan di-applause bagi mereka. Kampung. Oke, sampai di sini sudah cukup jelas ya penjelasan dari Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Tanya Bu, Mana? tamak terhadap harta kan tidak boleh. Ya. Tapi kalau tamak terhadap harta untuk misalnya hartanya untuk kebaikan seperti untuk haji sebulan 2 kali atau 3 kali itu boleh nggak? Ya tergantung dengan apa dia mendapatkan, dengan cara yang bagaimana, dengan cara yang dibenarkan oleh syariat atau tidak. Kalau dibenarkan Berarti ya boleh. Boleh. Yang penting kan dia dibenarkan dalam syariat, tapi juga jangan lupa kehidupan akhirat. Jadi jangan berlebih-lebihan dalam salah satu dari dunia atau akhirat, harus seimbang ya anak. Nggak boleh berlebih-lebihan, nggak boleh gimana ya? Nggak boleh kita mementingkan salah satu dari keduanya. Oke, siapa di sini yang bisa menyimpulkan materi dari Ibu? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Pemahaman kalian aja. Posisi. ya Salah satu dari kalian. Siapa? Silakan maju. Posisi. Nanti juga ada ribet. Jangan muncul-muncul. pilih nomor itu. Silakan siapa yang maju? Ayo Mas Arif ayo. Bukan mau Ya, silakan maju. Amalia. Baik, di sini saya akan menyimpulkan tentang materi hari ini, yaitu tentang tamak. Tamak merupakan sifat yang buruk, yaitu terlalu berlebihan terhadap suatu hal. Tamak ini Ya, baca ciri-ciri. ciri-ciri tamak yaitu orang tersebut ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, seperti memiliki suatu harta. Kemudian dia bersifat kikir atau pelit. Kemudian Mungkin ada cara menghindari gimana cara menghindari tamak. cara menjadi tamak yaitu dengan Kerja keras. dengan membayar zakat atau sedekah kepada para
orang-orang miskin dan Jangan misalnya mungkin itu kesimpulan dari saya. Ya, terima kasih. Ya, beri aplaus yang meriah. Benar, teman-teman. Bapak kita ya. Tak pakai elek mau ha. Oke anak-anak, untuk memperkuat atau memperdalam materi hari ini silakan dikerjakan buku paket halaman 172. Jadi PR buat kalian ya untuk bisa memperdalam materi tema ini. Ya, Bu. Ya, karena tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.